Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dipimpin berdoa dulu, ketua kelas. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita tepuk dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, tepuk semangat. Anak-anak, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya lengkap? Alhamdulillah. Anak-anak, kita kemarin sudah menyelesaikan tema 7, kemudian kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang pertama, subtema pertama di tema 8. Di tema 8 ini kita akan belajar tentang lingkungan sahabat kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Ya, sudah siap semuanya? Ya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, sekarang kita saksikan dulu tayangan YouTube mengenai siklus air supaya kalian memiliki gambaran bagaimana terjadinya siklus air. Ya, apa tuh yang dimaksud dengan siklus air? Nah, nanti kita akan pelajari bersama. Coba sekarang dilihat tayangan di depan ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Ya, jadi terus
ada. Jadi air Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Ya. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Nah, coba perhatikan apa yang disebut dengan siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah itu, jadi perputaran air dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Nanti aku tambahkan satu tentang penyerapan air tanah, infill. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Evaporasi itu penguapan karena Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Nah, ini yang menguap tidak hanya air saja, tetapi tumbuhan juga mengalami Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengumpulan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Akan turun menjadi hujan. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Ada yang ke laut, ada yang ke danau, ada yang disimpan di dalam tanah. Tadi namanya infiltrasi. Nah ini secara lengkap. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Nah, kalian sudah menyaksikan bagaimana proses terjadinya siklus air. Nah, sekarang sudah terbentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugas kalian adalah menempelkan ya proses siklus air tadi, mulai dari proses apa? Tadi yang pertama apa? Yang pertama evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi. Ketika proses evaporasi juga terjadi transpirasi yang menguap tidak hanya air tapi juga tumbuhan. Nah, terus setelah presipitasi turun hujan, kemudian disimpan dalam air tanah, namanya infiltrasi. Nah ini tambahannya, jadi evaporasi, kemudian transpirasi, ini penguapan pada tumbuhan, kemudian kondensasi, terjadi presipitasi, jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, dan kemudian mengalir ke sungai, ke laut, kemudian ada yang disimpan di dalam tanah, namanya prosesnya infiltrasi, penyerapan air ke dalam tanah. Nah ini adalah fungsi dari akar-akar tumbuhan. Ya, kenapa kita disuruh banyak menanam pohon? Karena akarnya bisa menyerap air, menahan supaya tidak terjadi longsor. Nah, bisa menyimpan air di dalam tanah ini ya. Nah itu prosesnya terjadi secara terus-menerus sehingga disebut dengan siklus air. Nah kalian nanti tugasnya ini, jadi menempelkan sama seperti di depan proses siklus air dan juga keterangannya. Siap? Ya, tepuk semangat. Semangat, yes. Nah sekarang ibu bagikan tugas masing-masing kelompok. Ya. Silahkan mulai ditempel-tempelkan. Di manakah letak evaporasi terjadi, kondensasi, evaporasi, presipitasi, dan lain sebagainya. Jadi kelima proses tadi ya, mulai dari evaporasi, kondensasi, transpirasi, presipitasi, dan infiltrasi.
terasi. Silakan. Mulai ditempel-tempelkan di kertas. Yo. Nah, yo. Silakan dipilihkan, dipilih. Silakan mulai dikerjakan, ya, ditempelkan proses dari siklus air, mulai dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, kemudian infiltrasi. Nah, silakan, yuk kerja kelompok, dikerjakan bersama-sama. Kemudian dicocokkan dengan teksnya, pengertiannya. Ya, silakan. Bagaimana Nana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silahkan dari hasil diskusi kelompok kalian semuanya tadi maju ke depan satu persatu. Mulai dari kelompok bebas, silahkan 1 boleh, 3 boleh, 2 boleh mempresentasikan hasil diskusi tentang siklus air. Ya. Siapa yang mau maju duluan? Oh iya, kelompok 1 silakan maju ke depan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diperkenalkan kelompoknya. Ini yang 2 Tania, 3 Amanda, 4 Irfan, 5 Ya, silakan bagaimana hasil diskusi kelompok kalian tentang siklus air? Siklus air adalah perputaran air dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Berlangsung secara Terus-menerus. iya, terus-menerus. Terus kemudian bagaimana tadi hasil kerja kelompoknya? Hasil diskusinya silakan diterangkan bagaimana proses terjadinya siklus air. Ya, pegangi Amanda, silakan. Ya. Ya. Mulai dari apa? Dari penguapan air dari bumi, dari laut, sungai, air tanah. Ya, namanya prosesnya apa? Evaporasi. Kemudian tumbuhan juga. Melakukan penguapan. Nah, namanya apa prosesnya? Infiltrasi. Penguapan tumbuhan, bukan infiltrasi, transpirasi. Ya, nggak apa-apa. Ayo lanjut, Happy. Kemudian terjadi kondensasi. Kemudian apa? Apa itu yang disebut dengan kondensasi? Proses berubahnya uap air menjadi awan. Iya, hadap sini Happy, hadap sini. Ya, terus kemudian setelah kondensasi apa? Presipitasi. Presipitasi. Apa itu presipitasi? Air hujan berlimpah
jatuhnya air hujan ke permukaan bumi. Setelah itu turun lagi ke bumi airnya dalam bentuk hujan. Nah, ada yang ke sungai, ada yang ke danau, ada yang ke laut. Kemudian ada yang disimpan dalam tanah. Namanya prosesnya apa? Infiltrasi. Nah, silahkan ditanya. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Silahkan. Ada tidak? Ya, silahkan. Oh, tidak. Kelompok 3 sudah jelas? Sudah. Ya, silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan di sini ada Kira, Intan, Tata, Melan, Taru, dan Isak. Ya, silakan dijelaskan hasil diskusinya. Apa itu siklus air? Siklus air terjadi evaporasi, penguapan air di permukaan bumi, laut, sungai, air tanah. Terus? Transpirasi, penguapan air pada tumbuhan. Ya. Kondensasi, proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air dan berkumpul menjadi awan. Kemudian? Presipitasi, jatuhnya air hujan ke permukaan bumi. Iya, setelah itu? Infiltrasi, penyerapan air oleh atom menjadi air tanah. Iya, bagus. Silakan ditanya kelompok lain. Ada yang mau bertanya tidak? Ada tidak? Tidak. Sudah jelas? Sudah jelas? Iya, sudah jelas? Iya, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikenalkan kelompoknya. Saya Aleta dari kelompok 3 akan mengenalkan nama kelompok dari kami. Pertama, Novia, Viva, Aal, Reza, Aldo, Yosa, dan Rio. Ya, silahkan dijelaskan hasil diskusinya. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer menuju ke bumi lagi secara ya, bagaimana prosesnya terjadinya siklus air? Mulai dari apa? Mulai dari evaporasi, penguapan air di permukaan bumi, laut, sungai, dan air tanah. Ya, kemudian transpirasi, penguapan air pada tumbuhan. Ya, berikutnya. Presipitasi. Sebelum presipitasi ada proses apa namanya? Kondensasi. Ya, kondensasi itu apa? Proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air dan berkumpul menjadi awan. Ya, setelah itu baru presipitasi. Jatuhnya air hujan ke permukaan. Iya, setelah jatuh air kemudian terjadi proses infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Penyerapan air oleh atom menjadi air tanah. Iya, sekarang sudah jelas apa itu yang dimaksud dengan siklus air? Ya, silahkan ditanya kelompok lain. Ada yang mau tanya tidak? Oh ya, Amanda, silahkan. Ada gangguan pada siklus air. Iya, kelompok 1 bertanya, apakah ada gangguan pada siklus air? Apakah bisa terganggu siklus air tersebut? Bisa, karena ulah manusia menebang pohon secara liar. Iya, menebang pohon secara liar, apa akibatnya? Dapat mengganggu siklus air. Iya, dapat mengganggu siklus air karena tadi ya akarnya tadi tidak bisa menyerap air dengan baik sehingga nanti akan mempengaruhi terjadinya siklus air. Ya, silakan ditutup kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah melakukan kegiatan diskusi kelompok, kemudian mempresentasikan mulai dari kelompok 1, kelompok
kumpulkan. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini tentang siklus air. Bagaimana tadi? Proses siklus air itu adalah apa? Perputaran air dari bumi ke atmosfer kembali ke bumi secara terus menerus. Mulai dari proses apa tadi? Evaporasi, penguapan air di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau. Karena apa ini? Panas matahari. Kemudian selain air, tumbuhan juga mengalami apa? Penguapan, namanya transpirasi, penguapan air pada tumbuhan. Setelah itu terjadi apa? Kondensasi, kemudian itu berubah wujud, uap air menjadi kumpulan titik-titik air membentuk gumpalan awan. Semakin lama semakin pekat, semakin berat, akhirnya turunlah dalam bentuk hujan. Jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi namanya presipitasi. Setelah itu diserap, ada yang di sungai, ada yang di air laut, ada yang disimpan di dalam tanah. Namanya penyerapan air ke dalam tanah itu adalah infiltrasi. Itulah tadi tahapan dari siklus air. Tadi ada pertanyaan bagus dari Amanda, ya, apakah proses air, siklus air itu bisa terganggu? Dan jawaban Dewi sudah benar, ya. Jadi bisa saja terganggu. Misalnya tadi Dewi menyebutkan bahwa karena ulah manusia menebang pohon, menebang hutan secara liar. Nah, itu akan menyebabkan hutan gundul. Kemudian akar dari tumbuhan tidak bisa menyerap atau menahan air dengan baik sehingga mempengaruhi siklus air. Nah, sekarang sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, silakan anak-anak mengerjakan evaluasi hari ini, ya. Silakan anak-anak lembar soal yang sudah Ibu berikan silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya dulu, kelas, sekolah, ya. Ya, silakan dikerjakan. Apa yang kalian ketahui, apa yang sudah kalian pelajari hari ini sesuai dengan yang kalian dapatkan, sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Yuk, silakan mulai dikerjakan. Yuk. Ya, dikerjakan, silakan. Ya, anak-anak, hari ini kita tadi sudah belajar mengenai apa? Siklus air. Siklus air tadi mulai dari proses apa? Evaporasi, transpirasi, berikutnya kondensasi, presipitasi, berikutnya infiltrasi. Nah, anak-anak, nanti jangan lupa tugas dari ibu guru dikerjakan di rumah, ya. Baik, sebelum ditutup silakan ketua kelas menyiapkan dulu. Terima kasih.